Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ya dari video-video sebelumnya ya, yaitu part 4. Hari ini kita akan latihan soal UP PPG Kimia, terutama pada kompetensi profesional. Jadi tentang materi kimia ya, sama seperti kemarin. Jadi soal-soalnya ada 10 yang akan kita bahas, dan teman-teman silahkan nanti di pause dulu mencoba untuk mengerjakan. Kemudian untuk pembahasannya nanti bisa di klik kembali, bisa dilanjutkan kembali gitu ya sampai akhir. Yuk, mari kita belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Di sini untuk persiapan UPPPG Prajabatan terutama ya, kimia part 4. Oke. Yuk langsung aja soal yang pertama. Nah, soal yang nomor 11 ya, melanjutkan dari yang kemarin. Jadi capaian pembelajarannya menguasai teori aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi termokimia. Indikator esensial menentukan perubahan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Soal nomor 11 bisa dilihat teman-teman ya di situ. Diketahui data sebagai berikut. Jadi ada data reaksi pembentukan SO3 dan 2SO3. Ada masing-masing delta H-nya ya. Yang ditanyakan adalah delta H reaksi S plus O2 menghasilkan SO2 adalah. Kita disuruh nyari delta H reaksinya berapa ya teman-teman ya. Masih ke teori termokimia. Jadi kalau hubungannya dengan delta HF pembentukan kan, berarti di sini kita harus sesuaikan dulu. Kalau saya sistemnya biasanya ada acuannya. Jadi acuan ini kita sesuaikan nanti dengan yang diketahui. Misal posisinya di kanan, berarti nanti kita lihat yang diketahui. Posisinya udah di kanan belum senyawa itu, gitu ya. Langsung aja eksekusi. Jadi yang menjadi acuan saya tulis di sini ya. Acuannya adalah S plus O2 menghasilkan SO2. Ini kan acuannya ya. Kita sesuaikan dengan yang diketahui. SO2 ini kan berada di sebelah kiri, ya kan yang diketahui kan di sini. Nah, perhatikan juga di sini SO2 itu koefisiennya 1 atau jumlahnya 1, sedangkan yang diketahui itu jumlahnya 2. Berarti pelan-pelan dulu. Kalau termokimia, reaksi termokimia itu reaksinya dibalik, otomatis kan nanti yang berubah adalah tandanya. Yang awalnya delta H-nya di sini nanti negatif, ketika dibalik posisinya SO2-nya sebelah kanan, reaksinya kan dibalik. Otomatis delta H-nya juga berubah. Jadi plus 198,2 Kj. Itu masih dalam bentuk koefisiennya 2. Kalau nanti kita tulis reaksinya ya yang berubah di sini, S2SO3 menjadi sorry, 2-nya berarti dihapus dulu ya. Bentar. Karena kita mau mengubah jadi 1, 2-nya. Nah. SO3 menghasilkan SO2 plus O2. Berarti delta H-nya tadi kan kalau dibalik kan positif. Positif 198,2 karena koefisiennya dibagi 2 semuanya, berarti ini juga deltanya dibagi 2. Jadinya berapa? Plus berapa? 99,1 Kj. Nah, ini kan SO2 udah sebelah kanan seperti acuannya. Ini kan acuannya. Nah, kita lihat lagi yang kita butuhkan adalah ada S dan O2. SO2 kan udah sebelah kiri nih. Berarti acek ya, tetap ya. Berarti kita tulis aja berarti S plus 3/2 O2 menghasilkan SO3. Delta H-nya berarti kan tetap nih men 395,2 Kj. Nah, setelah itu kita hitung nih. Delta H-nya tadi yang ditanyakan berarti kira-kira berapa, ya kan? Berarti ini bisa kita jumlah. Nah, yang kira-kira sama itu bisa dicoret-coret teman-teman ya. Misal kita lihat SO3 kan berada di sebelah kiri. Di sini ada SO3 sebelah kanan, berarti bisa kita coret. Nah, sisanya berarti S plus O2. Ini kan 3/O2, O2. Nanti kan ini bisa kita coret dengan ini. Nanti kan sisanya tinggal O2 menghasilkan SO2. Nah, delta-nya berapa, teman-teman? Berarti plus 99,1 dikurangi 395,2. Hasilnya adalah minus 296,1
1 kilojoule. Ya, berarti jawaban yang tepat untuk reaksi delta H dari pembentukan SO2 adalah B, yang benar, oke? Nah, coba teman-teman cross check lagi, jawabannya benar yang B, oke? Paham ya sampai sini ya? Yang penting tahu konsepnya teman-teman, oke? Lanjut. Capaian pembelajaran menguasai teori aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi termokimia. Sama. Indikator esensial menentukan besarnya energi ikatan berdasarkan data perubahan entalpi reaksi. Masih ingat teman-teman kalau termokimia itu kan ada 4 hukum atau 4 perhitungan dasar yang memang teman-teman harus kuasai, ya kan? Salah satunya adalah tentang energi ikatan atau kita sebut sebagai EI biasanya ya. Jadi rumusnya masih ingat ya, rumus EI, energi ikatan, atau yang misal kita mau nyari itu adalah, kalau saya biasanya sukanya ya, itu adalah sigma EI kiri dikurangi sigma EI kanan. Kiri sama kanan itu reaksinya teman-teman. Kalau kiri itu kan berarti jumlah energi ikatan yang kita hitung reaktannya, top reaksi ya, dikurangi sigma EI hasil. Nah, ini teman-teman. Yuk kita bedah satu-satu di slide selanjutnya ini aja. Biar nanti perhitungannya enak ya teman-teman ya. Langkah pertama, kita lihat dulu reaksinya udah setara belum. Kita tulis lagi aja ya, biar enak. Tadi kan C2H4 plus H2 kan akan menghasilkan C2H6. Coba kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan dulu reaksinya ya, kiri dan kanan ya. C sebelah kiri 2, sebelah kanan 2 udah sama, hanya udah ada 6 ya, sama. Nah, langkah selanjutnya kita tulis dulu ikatannya. Antara C dengan H di sini ada ikatan apa aja? Coba kita itu ya. Bentar, C kan ada 4 tangannya kan ya. Coba kita ikat rangkap satu dulu. H itu harus C harus mengikat ada 4 H. Jadi C2 mengikat H4 gitu maksudnya ya. Berarti di sini ada 1 2 3 4. Berarti di sini ada H. Nah, gini teman-teman ya. Nah, di sini kan masih ada sisa satu ikatan rangkap ya kan teman-teman. Makanya di sini ikatan C antar C ada ikatan rangkap 2 ya. Nah, udah. Ditambah dengan ikatan H dengan H menghasilkan C2H6, berarti C ikatan dengan C, kemudian nanti di sekelilingnya C karena memiliki ikatan rangkap 1 ya, kalau di sini ya nanti ya mengikat 6H. Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, setelah ini teman-teman kayak tadi, jadi kita hubungkan kiri dan kanan. Kalau saya biasanya sukanya kayak gini. Ini kiri, ini anggap aja kanan. Berarti kiri itu ikatan apa aja? Berarti antara C dengan C ikatan rangkap 2 kan ada 1. Ya kan? Berarti C dengan C, ini kan datanya C dengan C ini. Berarti langsung aja kita masukkan 607, ya kan? Kemudian ikatan antara C dengan H ada berapa? Ini kan C dengan H 1, ya kan? Kemudian 2, 3 dan 4, ya kan? Berarti ada ikatan 4 C dengan 4C, ikatan antara C dengan CH itu ada 4 gitu maksudnya ya. Berarti di sini kita kalikan 4 dikali C dengan H berapa ini? 415 berarti berapa teman-teman ya? Coba dihitung, berarti 1660. Oke. Kemudian ikatan antara H dengan H dengan H cuma 1, berarti nggak usah dikalikan ya. Berarti langsung 436. Jangan lupa satuannya teman-teman ya, kJ per mol. Nanti tulisnya sendiri aja. Nah, coba kita jumlah energi ikatan di sebelah kiri teman-teman. Berarti ini dijumlah dulu berapa teman-teman? Kalau dihitung berarti 2703. Ya, coba nanti teman-teman cross check lagi. Kemudian di sebelah kanan, ini kan ada ikatan antara C dengan C, kemudian ada ikatan C dengan H. Ini ada berapa? Yuk dihitung yuk. C dengan C ada 1, ya kan? 1 kali C dengan C ini datanya. Berarti 3, 4, 8. Kemudian C dengan H, teman-teman. C dengan H di sini sama ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6.
datanya sama pakai 415. Berarti ada 6 kali ikatan C dengan H. Berarti 6 kali 415 itu 2490 ya. Kemudian dijumlahkan teman-teman. Berarti berapa hasilnya? Berarti 2838. Nah, untuk delta HR dari energi ikatan ini, berarti kan tadi rumusnya kan sigma energi ikatan kiri dikurangi sigma energi ikatan kanan, ya kan teman-teman? Berarti di sini 2703 dikurangi 2838. Berarti berapa teman-teman jawabannya? Negatif 135 kilojoule. Nah, ini teman-teman. Berarti jawaban yang tepat yang C. Nah, kayak gitu ya. Yang penting teman-teman udah tahu alur rumusnya seperti apa, nanti bisa mengerjakan. Sama teliti juga ya kalau menghitungnya, jangan lupa. Yang nomor 13. Capaian pembelajarannya menguasai teori aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi laju reaksi. Ya, materi kelas 11 ini. Indikator esensial menentukan orde persamaan laju dan tetapan laju suatu reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Jadi di sini nomor 13 itu diketahui reaksi A plus 2B ya. Dari percobaan diperoleh data berikut. Jadi hasilnya itu ini ada konsentrasinya ya, percobaan 1 sampai 3. Berarti di sini ada percobaan 1 2 3. Terisi percobaan ya, teman-teman ya. Percobaan. Konsentrasi B juga udah diketahui, laju reaksi masing-masing juga udah diketahui. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, maka besarnya tetapan laju reaksi adalah. Kalau ada pertanyaan kayak gini teman-teman, tetapan laju reaksi itu artinya apa teman-teman? Ya, ini kata kuncinya dulu teman-teman harus tahu biar paham yang dicari itu yang apa, gitu ya. Jadi di sini adalah K. Sehingga teman-teman rumus laju reaksi itu kan V sama dengan K kali konsentrasi A, kemudian ada orde reaksi ya, kemudian konsentrasi B ada orde reaksinya. Nah, kita nyari yang K-nya ini. Oke? Dicari. Nah, kayak gini teman-teman. Yuk. Saya bahas di slide berikutnya aja biar paham ya. Langkah pertama kita cari dulu teman-teman. Langkah pertama ya, kita cari orde reaksi masing-masing dulu. Karena tadi kan rumusnya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X ya. Kemudian konsentrasi B pangkat Y. Kita nyari X dan Y-nya. Oke? Masih ingat gak teman-teman? Jika atau kalau atau jika ya, jika mencari orde A, berarti nanti jika mencari orde A maka cari konsentrasi B yang sama. Ini kuncinya teman-teman biar mempermudah ya. Tadi kan percobaannya kan sini ada 1, 2, 3. Jadi kalau mau mencari orde A atau yang kita maksud sebagai X ya, itu carilah konsentrasi B yang sama. Konsentrasi B yang sama itu kan ini, ya kan? Berarti di sini yang kita bandingkan adalah ini dan ini. Oke. Kita langsung bandingkan aja. Di sini berarti laju reaksinya ya. Laju reaksinya itu kan tadi 0,04 per 0,64 ya kan? Sama dengan ini berarti 0,1 per 0,2 pangkat X ya. Karena di sini kan konsentrasi B-nya sama, berarti langsung aja dicoret-coret ya. Berarti di sini berapa teman-teman? 1 per 16 ya kan, sama dengan 1/2 pangkat X. Berarti berapa teman-teman X-nya? Berarti X-nya itu sama dengan 4 ya kan. Berarti setengah pangkat berapa? Hasilnya itu 16 ya kan. Kalau 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2 berapa teman-teman? 8. 8 kali 2 kan 16 ya. Berarti di sini 1/16 sama dengan setengah X. X-nya adalah 4. Oke. Lanjut teman-teman. Nah, kalau mau mencari orde reaksi B, jika mencari orde reaksi B, berarti maka konsentrasi A-nya itu yang sama. Oke. Kebalikannya, tadi kalau mau nyari orde B, berarti nyari A yang sama. A yang sama yang mana? A yang sama adalah yang ini dan ini. Oke, berarti yang kita bandingkan adalah yang ini dengan ini datanya. Oke.
Nah, berarti di sini 0,01 per 0,04 ya sama dengan di sini 0,1 per 0,2. Kita bandingkan aja, kita ya, anggap aja Y gitu ya. Berarti berapa teman-teman? 1/4 ya kan, ini 1/4 sama dengan setengah Y. Berarti Y-nya berapa teman-teman? Y sama dengan berapa? 2 kan di sini. Nah, coba kita tulis rumusnya dulu. Berarti jadi tulis di atas ya teman-teman. Jadi di sini order reaksi masing-masingnya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A-nya tadi ordernya berapa? 4, kemudian B ordernya 2. Nah, kita masukkan ya, karena kita mau nyari ininya berapa? Oh, sorry. Karena kita mau nyari K-nya berapa, berarti di sini langkah kedua itu kita cari atau pilih data percobaan yang paling sederhana. Yang paling sederhana teman-teman ya. Di sini yang paling sederhana datanya itu kan data nomor 1. Ini kan paling sederhana ya. Saya pilih di sini data nomor 1, data percobaan 1 ya teman-teman ya. Coba dilihat teman-teman, di situ konsentrasi A kan 0,1, konsentrasi B 0,1, laju reaksinya 0,01. Kan gampang, nggak usah pakai kalkulator ya kan. Jadi di sini kita tulis kembali V sama dengan K, konsentrasi A pangkat 4, konsentrasi B 2, berarti kita masukkan V-nya. Di situ kan 0,01, saya pakai pangkat ya, 10 pangkat min 1 sama dengan K kali 10 pangkat min 1 pangkat 4, ini 10 pangkat min 1 pangkat 2. Berarti berapa teman-teman? 10 pangkat min 2 sama dengan K kali 10 pangkat min 6 ya teman-teman. Berarti berapa? 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 6 sama dengan K, berarti K-nya berapa teman-teman? 10 pangkat 4, kan min 2 min 6. Berarti jawaban yang tepat adalah 10 pangkat 4. Sorry ya teman-teman, tulisannya jelek, tapi semoga paham teman-teman ya atas pembahasan kali ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman, nomor berikutnya. Yo, capaian pembelajarannya masih sama, laju reaksi yang dibahas ya. Indikator esensialnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, ingat-ingat teman-teman, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu apa aja? Yang pertama adalah apa? Luas permukaan, ya kan? Kemudian yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga itu suhu, yang keempat adalah apa? Katalis, ya kan? Yuk, nomor 14. Di antara pasangan pereaksi berikut yang diharapkan bereaksi paling lambat. Nah, ini kata kuncinya, teman-teman. Paling lambat itu kita lihat dulu datanya, oke? Dari A sampai E, kita lihat HCl di sini kalau volume kan tidak mempengaruhi laju reaksi, ya kan? Yang mengenai adalah tadi konsentrasi. Kalau di sini coba dilihat konsentrasinya HCl berbeda-beda toh. Berarti ini bisa kemungkinan kita bisa lihat dari HCl-nya. Nah, coba kalau di data Na2S2O3, ini kan molaritasnya kan sama semuanya 0,2, ya kan? Ini kan sama toh. Nah, lanjut. Selanjutnya di sini itu pada suhu. Kan ada suhu 30, ada suhu 40. Berarti di sini yang berpengaruh ada dua faktor ya. Berarti ada konsentrasi, atau di sini ya. Berarti yang menjadikan reaksi tersebut lambat berarti ada dua faktor. Tadi ada konsentrasi dan suhu. Nah, kalau konsentrasinya itu semakin besar, itu kan semakin cepat bereaksi. Berarti kalau paling lambat artinya adalah yang paling sedikit atau paling kecil konsentrasinya. Di sini yang mana konsentrasinya paling dikit? Yang 0,1. Nah, ini juga bisa kemungkinan kalau nggak BE, ya kan? Lanjut. Berarti konsentrasi kecil. Kalau suhu semakin tinggi suhu, maka kan laju reaksi semakin besar, ya kan? Atau semakin cepat bereaksi. Makanya di sini kalau ingin paling lambat berarti suhunya harus suhu yang rendah. Coba dilihat suhunya di sini kan tadi opsinya kalau nggak B kan E. B 30, E 40. Berarti jawabannya benar yang paling rendah kan yang ini toh. Nah, berarti jawabannya 14 adalah yang B. Itu ya teman-teman. Gampang. Lanjut nomor 15 ya. Capaian pembelajaran menguasai teori aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi kimia larutan. Indikator esensialnya menganalisis sifat daya hantar listrik suatu zat berdasarkan data percobaan. Nomor 15 itu di sini ada diketahui data percobaan uji daya hantar listrik dari 4 larutan, ya kan? Jadi ada menyala terang, tidak menyala, menyala redup,
redup gitu kan, kemudian gelembung gasnya ada banyak, sedikit tidak ada. Berdasarkan data tersebut, maka larutan yang termasuk elektrolit lemah. Ingat-ingat teman-teman ya, kalau elektrolit kuat itu kan cenderungnya banyak gelembung sama menghasilkan cahaya yang terang atau lampu yang terang. Kalau elektrolit lemah, itu jawaban yang tepat itu adalah yang ini. Pastikan di dalam suatu larutan itu ada gelembungnya. Itu termasuk elektrolit lemah, karena elektrolit lemah itu kan berada di antara berapa energi ionisasinya? Berarti kan dari 0 ke 1, berarti kan di sini. Berarti tengah-tengah itu dia bisa menyala redup ataupun tidak menyala, tapi pastikan masih ada gelembungnya gitu ya. Atau tidak ada gelembungnya juga bisa. Lanjut, berarti di sini jawaban yang tepat adalah yang 2, 3 dan 4. Di sini menyala redup, gelembungnya gas. Harusnya di sini ada tapi sedikit ya, tidak ada itu. Kalau di sini teman-teman masih bingung ya, kalau non elektrolit itu pastikan dia tidak menyala dan tidak ada gelembung. Itu pasti non elektrolit gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang 2, 3 dan 4. Coba nanti teman-teman cari referensi aja untuk memastikan kembali, oke? Tapi saya jawabnya adalah D. Lanjut. Jawaban pembelajarannya masih sama. Kemudian indikator esensialnya menganalisis sifat asam atau basa suatu spesies berdasarkan suatu teori asam basa. Nomor 16 itu teorinya Bronsted-Lowry ya. Jadi ada donor proton, kemudian aksepton proton. Proton yang dimaksud adalah H+-nya, oke? Menurut teori asam basa ini, maka kita cari satu-satu teman-teman ya. Kalau NH3 plus H2O, NH4 ini bolak-balik ya, gini harusnya ya tandanya. NH4 plus sama OH-. Masih kan ya teman-teman, kalau asam itu artinya adalah donor proton atau donor H+ ya. Di sini kemudian kalau basa itu sebagai akseptor proton atau akseptor H+. Jadi kalau saya biasanya itu kalau donor, kalau asam ya, asam itu kan berkurang. Kalau donor berarti berkurang. Hanya itu berkurang, oke? Berarti di sini berkurang. Kalau saya biasanya pakainya berkurang atau bertambah. Biar gampang bedainnya. Kalau basa karena akseptor atau menerima proton, berarti otomatis dia bertambah. Coba kita lihat teman-teman di sini ya. NH3 ke NH4 itu kan di sini NH4-nya bertambah, ya toh? H+-nya bertambah, otomatis NH3 di sini sebagai basa. Oke? Berarti di sini sebagai asam. Saya bilangnya adalah asam konjugasi gitu ya, KJ ya, konjugasi biar lebih singkat. Kemudian kalau H2O ke OH- kan di sini terjadi pelepasan. Ya kan, atau donor kan, di sini ada donor protonnya, makanya di sini berkurang sehingga H2O di sini bertindak sebagai asam, kemudian OH- sebagai basa konjugasi. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana? H2O sebagai asam yang bertindak sebagai pemberi proton. Jawaban yang tepat yang C. Gitu ya, benar teman-teman? Lanjut next ya. Nah, jawaban pembelajaran menguasai teori aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi reaksi redoks dan elektrokimia. Indikator esensialnya menerapkan konsep reaksi redoks dalam perhitungan kimia. Oke. Sebanyak 25 mili, soal nomor 17 ya, larutan 0,1 molar suatu ion logam tempat bereaksi dengan 25 ml larutan 0,1 molar senyawa arsenit menurut persamaan reaksi berikut. Jadi ada suatu reaksi ini ya. Jika bilangan oksidasi awal dari logam adalah plus 3, maka bilangan oksidasi logam setelah reaksi adalah, nah teman-teman, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, itu kita cari molnya dulu. Mol larutan, yang dimaksud adalah larutan ini ya, pada senyawa arsenit ya, dengan molnya ion logam, oke? Coba kita tulis dulu di sini ya. Jadi saya awalnya itu kita mau nyari mol dulu, mol senyawa arsenit. Atau kita sebut sebagai molnya ASO3 ini. Ya kan? Rumusnya kalau udah diketahui molaritas kali volume, berarti kan ini jadinya kan mol nanti. Berarti 25 kali 0,1. Itu berapa teman-teman? 2,5 ya kan, milimol.
Kemudian kita nyari yang kedua adalah molnya ion logam. Di sini kasih bintang ya teman-teman ya, biar berarti di sini molnya saya anggap ion logamnya adalah X aja, mol X, logam X ya. Itu kan di sini molaritasnya 0,1 sama volumenya 25, berarti kan sama aja toh. 25 kali 0,1 berarti kan 2,5 milimol. Nah, coba dilihat teman-teman. Molnya antara mol di ASO3 yang dalam bentuk senyawa arsenidnya dengan mol ion logamnya itu kan sama. 2,5 mol sama 2,5 mol. Otomatis di sini bisa kita asumsikan bahwa jumlah apa ya teman-teman, bilangan oksidasinya juga sama. Coba kita bisa perhatikan di sini. Jika bilangan oksidasi awal dari logam adalah plus 3, maka bilangan oksidasi logam setelah reaksi adalah, berarti di sini kita anggap aja X itu, atau di sini tak tulis dulu ya. Berarti mol ASO32 min itu sama dengan mol X. Artinya elektron atau jumlah elektronnya juga sama. Tadi kan kalau ASO33 min itu kan elektronnya ada 2 elektron di sini toh. Berarti di sini ketika kita mau nyari bilangan oksidasi logam setelah bereaksi, gampang aja teman-teman, tinggal gini. Bentar, kita hapus dulu. Berarti jadi kita tulis reaksinya dulu. Tadi kan X tadi kan memiliki bilangan oksidasi awal adalah 3+, ya kan? Kemudian karena tadi molnya sama, mol antara SO32 min dengan mol X-nya itu sama, artinya jumlah elektronnya juga nanti sama. Berarti kita pakai plus 2 elektron, ya kan? Nah, yang kita cari kan bilangan oksidasi logam setelah reaksi. Berarti berapa teman-teman? Berarti X plus. Atau di sini bilangan oksidasi setelah reaksi adalah plus 1. Ini teman-teman, jadi ini sebelum reaksi, ini setelah bereaksi, gitu ya teman-teman ya. Paham teman-teman? Berarti di sini jumlah elektron sama, artinya adalah 2 elektron, gitu, oke? Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, kayak gitu, oke? Lanjut. Cara pembelajarannya sama, kemudian indikator esensialnya menganalisis reaksi kimia dalam sel volta. Ya, ingat-ingat ya. Aki memiliki elektroda Pb dan PbO2. Selama Aki bekerja, akan terjadi perubahan A. Pb menjadi PbSO2 dan PbO2 tetap. B. Pb menjadi PbO dan PbO2 menjadi Pb3O4. C. Pb dan PbO2 berubah menjadi PbSO4. D. Pb dan PbO2 berubah menjadi Pb3O4. E. Pb menjadi PbO2 lalu berubah menjadi PbSO4. Kira-kira yang mana teman-teman? Masih ingat gak teman-teman? Tulis di sini aja ya. Jadi kalau aki mobil ataupun motor itu kan sebenarnya ada yang namanya elektrodenya. Atau ketika kita belajar sel volta itu kan ada anode dan katode, ya kan teman-teman? Ingat-ingat teman-teman. Elektroda aki itu kan ada Pb dan PbO2. Terus di sini ya. Pb dan PbO2 itu masing-masing elektrodenya nanti akan bereaksi dengan asam sulfat. Ya, jadi kalau Pb di aki itu dia bertindak sebagai anode, kemudian kalau PbO2 itu sebagai katode. Masih ingat teman-teman, kalau sel volta itu kan untuk menentukan positif atau negatifnya ya di elektrodenya itu kan pakai jembatan keledainya ini, kapan, ya kan teman-teman. Jadi kalau katode positif ya kan, kalau anode negatif. Nah, ini juga sama, berarti anode di sini muatannya negatif ya teman-teman, kalau katode muatannya adalah positif. Nah, coba kita nyari reaksinya dulu untuk membuktikan kira-kira perubahannya ketika bereaksi dengan H2SO4 itu akan menghasilkan senyawa apa, kan gitu, ya kan? Kita bedah satu-satu. Berarti reaksi atau isi ya, reaksi di anode, ya, di anode itu kan Pb. Awalnya Pb itu kan ketika Pb, ingat-ingat teman-teman ya, kalau Pb itu kan sebenarnya mengalami reaksi anode. Anode itu kan
sama dengan oksidasi ya, atau oksidasi ya, tulis di sini ya, oksidasi, mengalami reaksi oksidasi. Kemudian kalau katode mengalami reaksi reduksi ya. Kalau oksidasi kan otomatis elektronnya berada di sebelah kanan ya, atau melepas 2 elektron. Jadi Pb menghasilkan Pb2 plus 2 elektron. Nah, di sini kan ada ion Pb2 plus. Nah, ion ini nanti yang akan bereaksi dengan larutan H2SO4 ya. Sini bereaksi dengan H2SO4, berarti dalam ionnya ya. Kalau ion H2SO4 kan nanti akan menghasilkan SO4 2-, berarti di sini Pb2 plus nanti akan bereaksi dengan SO4 2-. Akan jadi apa teman-teman hasilnya? PbSO4. Ini adalah hasil reaksi ya dari elektrode yang berada di anoda atau Pb. Oke. Nah, lanjut. Bagaimana kalau reaksi di katode? Katode tadi kan pakainya adalah PbO2, ya kan? Nah, PbO2 ketika dia bereaksi di dalam aki, itu dia akan bereaksi dengan 4H plus 2 elektron, teman-teman, ya. Nanti akan menghasilkan apa? Ion Pb2 plus dan 2H2O. Nah, ion Pb2 plus inilah yang nanti akan bereaksi dengan H2SO4, tulis ya, bereaksi dengan H2SO4. Jadi Pb2 plus kemudian plus SO4 2- ini juga nanti akan sama, akan menghasilkan PbSO4. Jadi semuanya dari kedua elektrode outputnya adalah PbSO4. Berarti di sini jawabannya tepat yang mana, teman-teman? Selama aki bekerja akan terjadi perubahan apa? Jadi Pb dan PbO2 berubah menjadi PbSO4. Berarti jawabannya tepat adalah yang C. Gitu ini ya. Paham ya teman-teman ya? Semoga paham. Yuk, lanjutkan. Yuk. Capaian pembelajaran: menguasai teori aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi kimia unsur. Indikator esensialnya: menganalisis sifat suatu materi berdasarkan struktur dan ikatan atom-atom penyusunnya. Soal nomor 19, air dalam keadaan padat atau es akan mengapung. Hal ini merupakan suatu anomali air karena ketika air dalam keadaan padat, titik A, memiliki kerapatan lebih tinggi daripada keadaan cairnya, B, titik didihnya lebih tinggi daripada keadaan cairnya, C, molekulnya dapat bergerak bebas membentuk ikatan hidrogen, D, kalau penguapannya lebih tinggi daripada keadaan cair, dan E, ikatan hidrogennya lebih sedikit sehingga kerapatannya lebih kecil. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman konsepnya ya. Sebenarnya kalau air, teman-teman, air itu kan rumusnya adalah H2O, ya kan? Jadi ikatannya adalah ada ikatan antara H dengan O, H dengan O. Oke. Ini ada ikatan apa, teman-teman? Ada ikatan hidrogen, ingat-ingat ya. Nah, kalau teman-teman kimia ya, itu pernah belajar pas materi ikatan kimia, bener ya? Atau ikatan yang ada van der Waals-nya itu, ya kan? Kalau ikatan hidrogen itu kan ikatan paling kuat di antara ikatan-ikatan yang lain, ya kan? Nah, ketika air itu dalam keadaan atau dalam wujud cair, maka ikatan hidrogennya kan sangat kuat, ya kan? Sehingga apa teman-teman? Partikelnya dapat bergerak secara bebas dan tingkat kerapatannya itu lebih tinggi. Itu kalau wujudnya dalam bentuk cair. Nah, bedakan ketika air dalam keadaan padat, itu mengapa esnya mengapung? Gitu. Kenapa teman-teman? Karena ketika air menjadi es itu kan wujudnya padat, ya kan, atau beku. Ya. Nah, ikatan hidrogennya, ikatan antara H dengan O-nya itu adalah renggang atau cuma sedikit. Karena apa? Tidak memiliki apa? Area yang bebas untuk bergerak atau berikatan. Hal itulah yang menyebabkan kerapatannya itu lebih kecil. Coba bayangkan teman-teman, ketika berada di suatu ruangan yang padat orang, misalnya di situ banyak sekali orang, kemudian kalian ingin bergandengan dengan orang misal di sebelah sana yang lain, itu kan susah kan, karena berdasarkan dengan orang lain kayak gitu. Sehingga kerapatannya itu malah makin gimana teman-teman, kecil toh, karena
untuk bergerak pun susah kayak gitu. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ikatan hidrogennya lebih sedikit sehingga kerapatannya lebih kecil. Itu teman-teman, itu yang menyebabkan es mengapung atau kita sebut sebagai anomali air, seperti itu ya. Lanjut. Indikator esensialnya menentukan nama IUPAC secara anorganik. Nomor 20 itu nama senyawa FeNO3 3 kali adalah. Ini teman-teman. Namanya Fe itu besi. NO3 3 kali. Nah, di sini perbedaan teman-teman, ada nitrat, ada nitrit. Yuk, perbedaannya apa? Kalau at itu artinya adalah oksigennya banyak. Kalau it artinya adalah oksigen sedikit. Berarti jawaban yang tepat kalau O-nya kan banyak ini. Ya kan? Berarti besi 3 nitrat. Nah, jawaban yang tepat yang E. Ya, teman-teman. Wah, akhirnya udah 10 soal ya teman-teman ya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat belajar ya, dan tidak ketinggalan dengan video terbaru atau terupdate dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman untuk para pejuang PPG Prajabatan, terutama yang sebentar lagi akan mengadakan UP PPG. Di sini juga kita sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar di sini. Semoga kita diberikan nilai yang memuaskan sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman ya. Sama-sama belajar teman-teman. Kalau misal ada kekurangan ataupun mungkin ada saran komentar, boleh nanti ketik di bawah ya, di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian, semoga bermanfaat. Tunggu aja video berikutnya teman-teman. Saya akan bahas insya Allah ya 10 soal terus. Jadi biar sama-sama kita belajar. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Oke, bye bye. Keep ya. Oke.